До взрыва осталось 5 секунд. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Tanggal 29 Agustus tahun 1949, Uni Soviet secara resmi menjadi bangsa nuklir kedua ketika mereka berhasil meledakkan senjata nuklir pertama mereka. Bom jenis plutonium yang dikenal dengan nama RDS-1 berhasil diledakkan. Padahal, menurut catatan CIA, mereka memperkirakan Uni Soviet tak akan bisa membuat bom nuklir hingga tahun 1953. Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang yang membantu Moskow mengembangkan bom nuklir adalah ilmuwan Amerika Serikat bernama Theodore Hall. Walau ia bukanlah satu-satunya warga Amerika Serikat yang membocorkan rahasia bom atom kepada musuh, namun dialah satu-satunya orang yang lolos dari persidangan negara sebagai seorang pembelot. Lalu, bagaimana kisah orang kelahiran New York dan lulusan Harvard ini dari menjadi seorang ilmuwan menjadi mata-mata? Bom nuklir RD-1 ini mirip dengan Fat Man, yaitu bom plutonium yang dijatuhkan Amerika Serikat di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Dan ini bukanlah kebetulan. Informasi intelijen soal rancangan bom ini dibocorkan kepada Uni Soviet dari Proyek Manhattan, yaitu sebuah kode untuk program pengembangan senjata nuklir yang dipimpin Amerika Serikat bekerjasama dengan Inggris dan Kanada. Proyek Manhattan merupakan proyek yang sangat rahasia, sebagaimana digambarkan majalah Life pada tahun 1945. Barangkali hanya beberapa puluh orang di seluruh negeri yang tahu apa arti dari nama Proyek Manhattan. Salah satu dari orang itu adalah Theodore Hall. Terlahir pada tanggal 20 Oktober 1925. Theodore adalah anak dari seorang pebisnis yang tumbuh di masa depresi ekonomi yang besar, masa yang sulit bagi kebanyakan orang Amerika Serikat. Namun, ia berhasil mencapai prestasi besar di bidang matematika dan fisika. Kepandaiannya yang sedemikian rupa menjadikannya saat di usia 16 tahun mendapat beasiswa dari Universitas Harvard dan lulus dari sana pada tahun 1944. Prestasi ini mendapat perhatian dari pemerintah Amerika Serikat, dan ia diwawancara untuk program nuklir rahasia di laboratorium Los Alamos pada tahun 1943. Namun, para pejabat Amerika Serikat tidak sadar bahwa ahli fisika muda ini adalah anggota organisasi Marxis di Harvard dan punya seorang teman satu kamar bernama Saville Sachs yang merupakan anak dari seorang imigran Rusia. Sachs merupakan seorang komunis yang bersemangat dan berhasil merekrut Theodore Hall untuk Uni Soviet, serta bertindak sebagai kurir yang mengantarkan informasi rahasia nuklir kepada Uni Soviet. Pada bulan Desember 1944, Theodore Hall dengan bantuan bekas teman sekamarnya mengantar rahasia nuklir pertama dari Los Alamos terkait informasi soal pembuatan bom plutonium. Selama tahun 1944, saya khawatir mengenai monopoli Amerika Serikat terhadap senjata nuklir jika terjadi depresi pasca perang, kata Theodore Hall dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh New York Times tahun 1997.
2 tahun sebelum ia meninggal karena kanker ginjal. Theodore Hall berpendapat, seandainya Uni Soviet memiliki nuklir, maka keadaan dunia akan seimbang dan akan menjadi pencegah perang penggunaan nuklir berulang-ulang. Uni Soviet saat itu bukan musuh, melainkan sekutu Amerika Serikat. Uni Soviet juga melawan Nazi dengan heroik, dengan korban jiwa yang banyak, dan hal ini juga mencegah sekutu Barat dari kekalahan, kata Theodore Hall. Di Uni Soviet, Theodore Hall dikenal sebagai si anak muda dan memasuk Moskow dengan informasi teknologi yang spesifik, terutama pada prinsip ledakan, yaitu metode baru untuk ledakan bom plutonium, yaitu bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Nagasaki, Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua. Sekedar informasi, bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Nagasaki menggunakan plutonium, sementara yang dijatuhkan di Hiroshima menggunakan uranium. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebenarnya berperang melawan musuh yang sama pada Perang Dunia Kedua. Tapi mereka tetap saja saling memata-matai satu sama lain. Bahkan Amerika Serikat membuat proyek kontra-intelijen Uni Soviet berskala besar yang diberi nama Venona, yang dimulai pada bulan Februari tahun 1943. Bulan Desember 1946, proyek ini berhasil membongkar komunikasi rahasia dari NKVD, yaitu Kementerian Dalam Negeri Uni Soviet. Pesan telegraf itu mengungkapkan adanya mata-mata Soviet di proyek Manhattan. Theodore Hall sedang mengerjakan PhD-nya di Universitas Chicago tahun 1950 ketika Polisi Federal Amerika FBI mendatanginya. Theodore Hall diidentifikasi sebagai mata-mata dalam pesan rahasia Moskow itu. Seorang penyusup lain di Los Alamos adalah Klaus Fuchs, ahli fisika Jerman yang telah ditahan di tahun sebelumnya dan mengakui perannya mengirimkan rahasia nuklir Amerika kepada pihak musuh. Namun, FBI tidak berhasil mendapat pengakuan dari Theodore Hall maupun dari Sapir Saks yang juga mereka interogasi. Nama kedua ilmuwan ini tidak disebut-sebut oleh para tersangka mata-mata lainnya. Pengawasan terhadap mereka juga tidak memperlihatkan tanda-tanda spionase. Theodore Hall memang sudah tidak aktif lagi sesudah proyek Manhattan. Sebenarnya, telegraf komunikasi rahasia dari Moskow kepada Theodore Hall itu bisa dipakai sebagai bukti. Tetapi pihak berwenang Amerika Serikat tidak menggunakannya di pengadilan, karena akan membuka fakta bahwa mereka berhasil membongkar kode rahasia Uni Soviet. Akhirnya, Theodore Hall lolos dari tuduhan, tidak seperti mata-mata lainnya yang dipenjara atau dihukum mati. Walau lolos dari persidangan dan hukuman, Theodore Hall dan istrinya tetap merasa khawatir terhadap keselamatan mereka. Dan pada tahun 1962, mereka meninggalkan Amerika Serikat dan pindah ke Inggris untuk bekerja di Universitas Cambridge. Theodore Hall pensiun pada tahun 1984 dan menjalani hidup dengan kerahasiaan. Namun pada tahun 1996, masa lalu mendatanginya. Telegraf yang menyatakan hubungannya dengan Uni Soviet dinyatakan terbuka untuk publik. Ada tuduhan bahwa saya mengubah jalannya sejarah. Mungkin saja iya. Jika tidak, mungkin dunia sudah jatuh pada perang nuklir. Misalnya, bom atom bisa saja dijatuhkan lagi di Cina pada tahun 1949 atau awal 1950-an. Kata Theodore Hall kepada wartawan koran New York Times. Memang benar, tidak pernah ada lagi perang yang menggunakan nuklir sejak peristiwa di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Dan Theodore Hall masuk ke liang lahat dengan keyakinan ia memiliki andil dalam mencegah perang nuklir.
di dunia.